Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya para sejarawan Indonesia yang muncul sejak tahun 1950-an itu sebenarnya merupakan karya yang menggunakan cara kontroversial dan kontradiksi, yaitu cara untuk mengalih balikan penafsiran yang sudah dilakukan oleh para sejarawan Belanda. Jadi sejarawan Indonesia menganggap bahwa itulah yang disebut Indonesia sentrisme, yang mengklaim bahwa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan lain-lain yang diklaim sebagai pahlawan itu dianggap telah Indonesia sentrisme, dan itu ternyata bukan karya yang sesungguhnya. Nah, sehingga kemudian muncul istilah pseudo Indonesia sentrisme. Jadi itu merupakan Indonesia sentrisme yang palsu atau Indonesia sentrisme yang pura-pura. Jadi bukan karya sejarah Indonesia yang sungguh-sungguh Indonesia sentrisme, tetapi pura-pura Indonesia sentrisme. Nah, tentu saja karya seperti ini tidak bisa dibanggakan sebagai karya sejarah, sebagai identitas bangsa, dan juga sebagai solidaritas bangsa. Karena karya yang tidak lebih disebut sebagai karya plagiarisme ini tidak mempunyai makna apapun sebagai karya, karena sebenarnya itu merupakan karya orang lain yang diklaim sebagai karyanya sendiri. Tentu saja ini merupakan tindakan yang tercela bagi para sejarawan Indonesia, dan mereka bisa dikatakan sebagai mentalitas pencuri karya orang lain itu. Jadi mereka tidak menyadari bahwa dengan cara mengalih balikan interpretasi, itu bukan hal yang sah dilakukan oleh seorang sejarawan. Nah, sehingga mereka tidak merasa bangga dengan cara seperti itu, karena sebenarnya ia tidak pernah memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang ada adalah pengulangan. Nah, apa yang istimewa dari suatu pengulangan? Ya, kalau kita cermati, maka di situ merupakan cerminan bahwa memang benar bangsa Indonesia ini, sejarawannya, tidak mempunyai pengalaman yang sangat awal. Artinya mereka tidak bekerja dari awal sekali, dari titik nol. Nah, sehingga mereka sebenarnya hanya menjadi kutu-kutu loncat. Nah, sehingga karyanya disebut pseudo Indonesia sentrisme. Jadi sepertinya karya itu sudah
Indonesia sentrisme, tetapi ternyata bukan. Nah, di sini sebenarnya tidak ada pencapaian apapun yang bisa dicatat, ya, karena yang ada hanyalah karya yang semu, karya yang bukan sungguh-sungguh, karya yang bekerja dengan selintasan saja. Artinya juga tidak mencerminkan ketekunan, ketelitian, kesabaran. Ya, karena tentu saja seorang sejarawan harus sabar ketika melakukan pencarian dan penemuan sumber-sumbernya. Itu suatu sumbangan yang sangat penting. Dan hal itu memang belum dilakukan oleh sejarawan Indonesia, sehingga memang karyanya itu sangat menyedihkan, tidak menggambarkan adanya sumbangan baru dari sumber yang baru, dari fakta yang baru. Artinya memang itu hasil lama, itu merupakan hasil yang diulang-ulang. Nah, jadi pseudo Indonesia sentrisme ini merupakan bukan karya sejarawan Indonesia, tapi sejarawan Indonesia sebenarnya telah melakukan tindakan yang melalui jalan pintas. Artinya dia tidak bekerja dengan keras, tidak bekerja dengan sedikit demi sedikit, tidak bekerja dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian, dan akhirnya hasilnya memang tidak memuaskan. Jadi pendekatan kontroversial, pendekatan kontradiksi itu bukan Indonesia sentrisme. Jadi Indonesia sentrisme itu apa? Yaitu suatu hasil penelitian yang dilakukan sendiri maupun secara kelompok dengan cara mempelajari kepustakaan atau referensi-referensi yang pernah dihasilkan. Kemudian dari referensi-referensi itu ditemukan lubang-lubang kosong yang belum pernah diungkap, maka sejarawan Indonesia mempunyai peluang mengungkap lubang-lubang kosong itu. Nah, setelah itu sumber-sumber sejarah harus dicari, karena sumber sejarah itu bisa saja telah berpindah tempat. Maka yang dilakukan adalah pencarian itu memang harus tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bisa juga ke luar negeri. Nah, sumber itu juga tidak hanya tersimpan pada lembaga-lembaga kearsipan, tetapi bisa juga ditemukan pada pribadi-pribadi, para pelaku dan penyaksi sejarah, atau bisa juga dalam bentuk sejarah lisan. Nah, inilah bahwa sejarawan Indonesia dari awal memang sangat mengabaikan sumber sejarah lisan. Padahal sumber sejarah lisan ini sangat beragam dan sangat banyak potensinya atau besar potensinya
untuk mengisi kekosongan sejarah Indonesia, terutama pada masa kontemporer. Ya. Jadi jangan sampai sumber-sumber sejarah lisan itu hilang dan masuk ke liang lahat, baru sejarawan Indonesia itu mempunyai kesadaran bahwa betapa pentingnya sumber sejarah lisan itu. Dan ternyata memang sumber sejarah lisan dianggap sebagai sumber yang kedua, sumber yang dianggap tidak penting, bahkan seringkali diabaikan, dan sekarang pun masih dianggap sebagai pelengkap penderita bagi penulisan sejarah Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.